Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berjumpa kembali teman-teman sekalian dalam WH Podcast. Kali ini kita akan berbincang tentang tema yang baru-baru ini kita dengar bersama-sama, tentang angka perceraian di Banten yang cenderung meningkat. Bahkan data menunjukkan angka perceraian khususnya di Pandeglang itu tahun 2021 dari 1.320, tahun 2002 adalah naik menjadi 1.972. 2022 ya? 2022, mohon maaf. Kemudian dari angka juga data juga menunjukkan bahwa jumlah janda terbanyak di Provinsi Banten adalah yang pertama di Serang, kemudian kedua di Pandeglang, ketiga di Lebak. Di Lebak ada 1.260 kasus ya. Nah, ini fenomena apa yang kita akan bincang pada kali ini. Bersama-sama kita telah hadir Bapak Haji Wahidin Halim, tokoh masyarakat Banten, dan juga Gubernur Banten 2017-2022. Kita ingin tahu nih bagaimana Pak WH memandang tingkat perceraian di Provinsi Banten yang cenderung meningkat. Silahkan Pak. Terima kasih. Memang persoalan kawin cerai itu bukan sekedar fenomena, saya kira. Ini sudah lama terjadi untuk daerah Banten seperti Pandeglang, Lebak, dan Serang ya. Bahkan tahun 2021 angka perceraian Serang itu cukup tinggi. Dan kalau saya amati, cermati, dan berapa kali saya melakukan sebagai pengamatan, saya melihat bahwa ada semacam euforia dan ada banyak kasus di pemerintah provinsi, para kaum hawa atau para istri yang justru menggugat cerai suaminya karena bukan persoalan ekonomi semata, tapi juga persoalan sosial dan perubahan pola hidup yang hedonis. Samping juga semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan ibu rumah tangga, tidak hanya kebutuhan rumah tangga, tapi juga ada biaya-biaya lain yang memang dibutuhkan. Sementara lain pihak memang suaminya tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan itu. Seperti misalnya dulu cukup dengan makan, minum, dan rumah sederhana, tapi terus berubah karena perempuan itu perlu perawatan, skincare misalnya, dan itu juga membutuhkan biaya. Jadi tidak hanya menyangkut kebutuhan pokok, primer, sekunder, maupun pak sadang, papan, pangan atau dibalik pangan, papan sandang, tapi ada juga kebutuhan-kebutuhan yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada ketika ada perubahan mindset dan budaya, saya kira. Coba bisa dicatat bahwa hampir tiap hari yang memenuhi malnya Sumarekon, Alam Sutra, dan mal-mal di Jakarta relatif cukup banyak yang datang dari arah barat. Dan kita kenali saja nomor polisi atau plat nomor yang A sekian dan sebagainya. Jadi ini menyangkut euforia satu kehidupan baru yang memang menuntut suaminya untuk mampu mencukupi kebutuhan itu.
Terus apa yang terjadi di Pandeglang Lebak? Kalau saya tidak salah melihat atau tidak salah memandang bahwa sebagian besar di Pandeglang itu anak-anak kawin muda umur 14-17 tahun yang memang sebetulnya sebagai jalan pintas didorong oleh orang tuanya karena alasan ekonomi atau ketidaksanggupan untuk membiayai sekolah, pendidikan dan sebagainya. Bisa jadi ini menjadi tradisi juga secara turun-temurun bahwa pilihan untuk mengawinkan anaknya dalam kondisi masih muda itu salah satu cara mengatasi problem kehidupan bagi para orang tua di Banten itu. Nah, bisa kita alami kalau terjadi ketidakharmonisan antara istri dan suaminya yang berujung pada gugatan cerai misalnya. Ini juga salah satu kenapa terjadi begitu banyak terjadi perceraian. Dan alasan ekonomi pula yang mendasari mereka juga menggugat cerai karena apa tadi? Karena mereka yang memang orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, cuma jalan pintas. Dan di lain pihak ada juga cenderung bagi wanita yang telah bergeser dari peradaban sebagai petani, sebagai mata pencarian, mereka bekerja di industri yang tentunya sudah cukup layak gajinya dan mereka memilih untuk bebas lepas dari keterikatan dengan suaminya. Mereka memilih kerja di pabrik, industri dan sebagainya dan lebih mampu mendulang uang atau penghasilan yang mereka sudah merasa cukup. Di lain pihak juga terjadi perubahan sikap dan tentunya menuntut perlakuan hak-hak seorang istri. Tidak hanya dapat perlindungan tapi juga dapat kecukupan dalam kebutuhannya. Jadi gender atau minta standarisasi kehidupannya ini salah satu juga faktor penyebab dari kenapa tren gugat cerai semakin meningkat di Banten, salah satunya itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Tadi disampaikan juga bahwa ada peningkatan itu dikarenakan ada kawin muda, kemudian ada masalah ekonomi. Nah itu seperti apa itu Pak? Bagaimana agar lowongan pekerjaan bisa banyak? Saya kira pemerintah bisa hadir di situ Pak. Memang berkait dengan pekerjaan itu kan tergantung kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu saya memperbanyak pendidikan kejuruan yang siap pakai. Ya memang masih belum belum mentiadakan pengangguran, tapi paling tidak usaha itu semakin jauh lebih baik sekarang. Dan bagi perempuan juga ini kan kita berusaha untuk meningkatkan pendidikan termasuk pengetahuan. Jadi hubungan suami istrinya tidak timpang, tidak hanya didominasi oleh laki-laki. Begitu juga tempat-tempat yang mereka bekerja juga tidak ada diskriminasi, memperlakukan sama baik perempuan dan wanita, termasuk karir di pemerintahan. Banyak sekarang perempuan yang mampu menyaingi kaum laki-laki
Bahkan kalau di sekolah relatif rata-rata yang juara 1 sampai 10 itu perempuan. Tapi ini memang berbeda sekali dengan daerah-daerah yang kita anggap kampung atau pedalaman. Mereka belum tersentuh pendidikan, mereka juga belum terbebaskan dari tekanan. Mereka juga memang dalam keadaan relatif terkerangkeng, bukan dikerangkeng, tapi mereka terkerangkeng dalam alam pikirannya, konseptual kehidupannya. Dan ini memang perlu ada upaya-upaya untuk penengahan terhadap mereka, agar mereka juga mampu memperjuangkan dirinya, memperbaiki konsep hidupnya, termasuk juga bisa menjadi teman yang sejajar bagi kaum laki-laki. Menjadi penting memang pekerjaan, karena dengan demikian, tapi dari pihak mereka memilih bekerja di industri atau di luar, sehingga mereka memang tidak cukup waktu untuk melayani suami dengan baik. Mereka juga orientasi pada penghasilan. Bahkan bagi yang penghasilan lebih besar, terindikasi mereka yang seringkali juga kerap kali menggugat suaminya. Banyak guru juga, saya kira ketika S1 dia sudah lebih baik nasibnya dibanding suaminya yang dulu dikenalinya adalah pegawai sapam atau rendah. Begitu S2 mereka semakin, katakanlah, makin membangun jarak dengan suaminya. Dan ini fakta, ya. Samping juga mereka punya penghasilan lebih tinggi dari suaminya, ini juga salah satu penyebab terjadinya gugatan cerai, sehingga terjadi perceraian yang kita tahu trennya semakin meningkat dan banyak. Terima kasih. Iya Pak, dari data yang saya punya, khususnya di angka perceraian di Pandeglang, menunjukkan bahwa ada 1.311 istri yang menggugat cerai suaminya. Nah, jika tadi dihubungkan dengan pernyataan Bapak terkait dengan euforia kaum perempuan, nah ketika dunia banyak perubahan, tuntutan, masalah, bahkan disampaikan juga kebutuhan pun meningkat. Artinya di tengah perubahan seperti itu, apa yang tidak boleh berubah Pak pada sisi perempuannya Pak? Atau apa yang bisa dilakukan juga oleh laki-laki agar bisa terus menjaga keutuhan rumah tangganya? Ini sebenarnya pekerjaan para ulama, para penyuluh agama, termasuk juga bagaimana membangun pemahaman, bagaimana juga menjelaskan kepada mereka tentang arti sebuah pernikahan. Ya karena mereka kan lugu, mereka ya nikah gitu, tidak tahu bagaimana kehidupan suami istri, nikah hal yang sakral, nikah memang disaksikan para malaikat, dan pesan-pesan agama itu terhadap sebuah pernikahan seperti apa, bagaimana membangun harmonisasi suami istri berdasarkan agama atau pedoman agama, kan belum sampai ke mereka. Mereka hanya disatukan secara fisik, selebihnya mereka nggak paham tentang makna dan arti sebuah pernikahan. Ini saya kira salah satu masalah besar, dan tentunya ke depan memang para penerang atau juru nikah itu misalnya lebih intens lagi melakukan penyuluhan sehingga mereka paham bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral misalnya. Jadi tidak gampang begitu saja kata-kata cerai gitu ya, terucap dari salah satu pihak atau kedua pihak. Tapi memang masalahnya lingkungan sosial atau modernisasi itu juga mengabaikan nilai-nilai tradisi atau tradisi yang ada di daerah
di kampung-kampung. Teknologi juga salah satunya sebagai produk modernisasi. Ini juga banyak menawarkan Iya. ya kepada ibu-ibu muda tentang suatu kehidupan baru. Misalnya HP memberikan kemudahan bagi mereka untuk membangun komunikasi dengan pihak luar, katakanlah dengan orang lain. Dan ini juga salah satu yang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan dan ujungnya adalah tuntutan perceraian dan sebagainya. Jadi begitu banyak variabel sebenarnya kalau kita mau teliti, kalau kita mau lihat yang memang perlu penelitian lebih dalam, lebih lanjut. Bagi masyarakat kota, saya kira kenapa ya cenderung tidak separah daerah-daerah di daerah-daerah barat misalnya. Karena mereka sudah mengenal betul tentang sebuah arti pernikahan dan mereka juga mereka orang-orang yang terdidik, terbuka juga, sehingga mereka juga mampu membangun komunikasi antara suami dan istri. Samping juga mereka saling dilandasi oleh rasa cinta, bukan karena dipaksa. Makanya bisa jadi di daerah-daerah perkotaan relatif lebih sedikit angka perceraian dibanding dengan yang terjadi di daerah barat Banten. Dan memang ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari semua pihak akan yang mampu mendakwahi atau memberikan penjelasan pada yang menyangkut hubungan suami istri itu sendiri. Saya kira kalau memang mereka sudah menikmati pendidikan yang cukup tinggi, ya, perlakuan suami kepada istri dan sebaliknya, ini saya kira akan semakin berkurang. Saya kira itu. Ya, walaupun secara agama perceraian itu tidak dilarang, tetapi memang disampaikan Allah membenci perceraian. Dan apabila jadi catatan saya adalah pentingnya penyuluhan, pentingnya ilmu, karena memang tadi disampaikan Pak WH, tingkat pendidikan juga berpengaruh, pemahaman akan sakralnya ikatan keluarga, kemudian pemahaman tentang arti pernikahan juga berpengaruh untuk menurunkan atau tingkat perceraian yang tidak tinggi. Lalu kita berharap juga di daerah Banten khususnya karena dikenal dengan kota yang begitu banyak pesantren, mudah-mudahan dengan pemahaman agama yang lebih maju lagi, yang lebih banyak lagi, insya Allah tingkat perceraian akan menurun seiring dengan tadi penyuluhan, pembelajaran, karena memang tidak ada sekolah untuk keluarga. Ya. Sekira demikian untuk obrolan kita tentang tingkat perceraian di Provinsi Banten yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kita akan bertemu lagi pada tema-tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.